Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan sedikit sharing tentang urbanisasi dan dampak urbanisasi terhadap kota terutama. Karena nanti saya akan cerita ternyata urbanisasi ini punya dua sisi nih. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu memahami bersama dulu tentang apa sih urbanisasi itu. Jadi, urbanisasi sebenarnya bisa didefinisikan dengan beragam perspektif gitu ya. Dari perspektif demografi, urbanisasi ini bisa diartikan sebagai suatu proses yang ditunjukkan melalui adanya perubahan persebaran penduduk atau perubahan persebaran konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Selain demografi, dari aspek ekonomi, dalam urbanisasi biasanya juga terjadi adanya perubahan sektor ekonomi, perubahan pekerjaan gitu ya, atau perubahan mata pencaharian. Kemudian dari perspektif lain, yaitu perspektif sosiologi, urbanisasi ini juga ditandai dengan adanya perubahan sikap hidup, perubahan pola hidup, perubahan perilaku, di mana perubahan ini terjadi dari pola hidup atau sikap hidup pedesaan yang lebih cenderung pedesaan karakternya menjadi pola hidup yang lebih ke perkotaan. Kemudian yang terakhir dari aspek geografi, urbanisasi ini juga ditandai dengan adanya distribusi dan perubahan struktur dan pola suatu wilayah, suatu ruang menurut suatu waktu dan tempat. Ini adalah beberapa perspektif dari urbanisasi. Nah, secara umum urbanisasi ini bisa kita lihat dari dua versi lagi nih, ada versi lainnya. Yang pertama, versi pertama dan ini yang lebih sering terjadi adalah urbanisasi ditandai dengan gerakan migrasi dari pedesaan ke kota. Jadi perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota. Akhirnya ini berdampak pada suatu kota yang mungkin tadinya kota itu kecil, karena adanya urbanisasi berkembang menjadi kota sedang. Kota sedang berkembang menjadi kota besar. Kota besar berkembang menjadi kota yang sangat besar atau metropolitan dan megalopolitan. Nah, migrasi ini, perpindahan penduduk ke kota ini, kemudian menarik banyak peneliti, di mana kemudian muncul berbagai penelitian yang akhirnya disimpulkan bahwa dapat diproyeksikan jumlah penduduk di perkotaan itu nantinya akan lebih besar dibanding jumlah penduduk di pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk di dunia ini akan tinggal di wilayah perkotaan. Nah, ini adalah versi pertama. Dari suatu kota berkembang menjadi lebih besar lagi. Kotanya berkembang menjadi lebih besar lagi karena adanya urbanisasi. Kemudian versi kedua, jadi dari suatu kota menjadi lebih besar, yang versi pertama tadi. Versi kedua ini adalah proses pengkotaan. Karena tadi sempat disampaikan ya, bahwa urbanisasi ini tidak hanya migrasi, tapi juga adanya perubahan perilaku penduduk, perubahan mata pencaharian, dan lain sebagainya. Jadi, ketika suatu wilayah yang tadinya karakternya pedesaan, kemudian ada unsur-unsur perkotaan yang masuk ke dalamnya, entah itu mata pencaharian, perilaku, dan lain sebagainya, maka wilayah itu juga terkena dampak dari urbanisasi atau mengalami urbanisasi. Nah, versi yang kedua ini adalah versi di mana suatu desa kemudian mungkin berubah menjadi suburban atau suburban berubah menjadi urban, menjadi kota, dan ini menimbulkan kota-kota baru. Jadi kalau yang versi pertama tadi dari suatu kota kecil meningkat gitu ya skalanya menjadi kota sedang menjadi kota besar dan seterusnya. Kalau yang versi kedua ini muncul kota baru yang tadinya bukan kota karena adanya urbanisasi, pengaruh-pengaruh perkotaan, akhirnya wilayah itu muncul menjadi suatu kota baru yang tadinya menjadi desa, suburban, berkembang menjadi
suatu kota baru, yang nantinya bisa jadi kota baru ini sama seperti versi pertama tadi, berkembang menjadi kota besar, kota sangat besar, sampai kota metropolitan. Nah, jadi urbanisasi ini memang sangat erat kaitannya dengan proses pengkotaan dari suatu wilayah atau proses migrasi yang sangat erat kaitannya dengan modernisasi, industrialisasi, kemudian perubahan pola pikir dan perilaku, seperti itu. Dan sebenarnya penyebab dari urbanisasi ini kita bisa lihat dari dua sisi. Urbanisasi ini bisa disebabkan karena daya tarik dari suatu kota yang sangat besar sehingga penduduk pedesaan itu berbondong-bondong datang ke kota, atau sebaliknya ada daya dorong di desa, ada suatu hal di desa yang menyebabkan orang-orang ini enggan untuk tinggal di desa. Dia memilih untuk keluar dari desa dan pindah ke kota. Yang pertama, dari desa dulu ya. Apa sih yang mendorong orang untuk pergi keluar dari desa? Ada banyak sekali sebabnya, di antaranya adalah keterbatasan alternatif pekerjaan di desa, di mana mungkin pilihan-pilihan pekerjaan itu tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak di kota. Kemudian perspektif masyarakat di mana di desa itu pendapatannya relatif kecil dibandingkan di kota. Kemudian mungkin karena di pedesaan itu semakin banyak pembangunan atau banyak gagal panen dan lain sebagainya, jadi yang tadinya petani, bekerja sebagai petani, akhirnya banyak yang putus asa, atau anak-anak muda ngelihat orang tuanya menjadi petani dan ternyata hasilnya begitu-begitu aja gitu ya, mungkin perspektif si yang berpindah ke kota ini akhirnya melihat bahwa oh kok sebagai petani pendapatannya segitu-gitu aja, pekerjaannya begitu-begitu aja, jadi dan malah banyak tantangannya, yang tengkulak, yang gagal panen, yang macam-macam. Akhirnya dia memilih untuk tidak mau nih tinggal di desa dan meneruskan pekerjaannya orang tua. Saya milih keluar aja deh untuk mencari alternatif pekerjaan lain. Kemudian penyebab lainnya juga adalah keterbatasan sarpras di desa. Ada sarana prasarana tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak gitu ya, dan variasinya tidak banyak. Yang termasuk lumayan terbatas adalah sarana pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, SMA, perguruan tinggi. Biasanya di pedesaan ini tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada. Akhirnya bagi penduduk desa yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, dia harus pindah ke kota untuk meneruskan pendidikan. Nah, kadang setelah ke kota meneruskan pendidikan, dia melihat kehidupan kota, ya udah akhirnya betah di situ, nggak mau pulang. Atau ketika dia mencari pekerjaan, akhirnya nyantolnya di kota lain, dan ya sudah akhirnya dia tinggal di kawasan perkotaan, tidak lagi kembali ke desanya untuk membangun desa. Kemudian sebaliknya, dari aspek kotanya, apa sih yang menyebabkan kota ini punya daya tarik tinggi sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong datang ke kota? Mungkin tadi sudah sedikit kita singgung di mana di kota ini sarprasnya lebih lengkap, lebih banyak gitu ya. Terus lapangan pekerjaannya juga relatif lebih banyak, mulai dari sektor industri ada, sektor perdagangan secara umum ada, pariwisata ada, perhotelan, bahkan sektor informal seperti pedagang kaki lima pun bisa bekerja di kota gitu. Ada variasi pekerjaan yang sangat banyak. Dengan variasi pekerjaan yang banyak ini, maka dimungkinkan sekali pendapatan di kota ini lebih tinggi gitu ya. Ini persepsi orangnya, oh kalau di kota itu gajinya tinggi, pendapatannya tinggi, yuk ke kota aja untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi gitu. Nah, mungkin beberapa penyebabnya itu, termasuk mungkin banyak yang mengira kehidupan kota itu sangat modern dan mewah, dan memang seperti itu ya, sebagian besar di kota itu lebih modern dan lebih mewah gitu ya dibanding di desa. Walaupun di desa pun yang
modern dan mewah juga ada. Di kota pun, di balik hingar-bingar kota yang sangat modern dan mewah dengan segala fasilitas yang lengkap ini juga punya sisi gelapnya juga. Cuma mungkin bagi yang belum pernah melihat kota dan tertarik ke kota ya, yang dilihat yang seperti itu, yang wahnya gitu ya dari kota. Akhirnya banyak orang yang berbondong-bondong datang ke kota sekolah untuk mencari pekerjaan. Kadang ada yang sudah dapat pekerjaan baru ke kota, ada yang ya udah gambling aja. Yang penting saya ke kota dulu, masalah nyari pekerjaan nantilah gampang. Kita cari di sana begitu sampai di kota. Banyak yang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi sudah disampaikan bahwa penduduk kota ini jumlahnya semakin meningkat, terus-menerus makin meningkat, dan diprediksikan tahun 2050 66% atau hampir 70% penduduk ini diprediksikan tinggal di perkotaan dan sepertiga sisanya tinggal di pedesaan. Jadi ya bisa kita bayangkan akan sepadat apa nih kota-kota kita kelak nantinya. Ini adalah beberapa persebaran jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan gitu ya tahun 2016. Sekarang mungkin jumlahnya sudah meningkat lagi. Ini juga sebaran kepadatan penduduk di Indonesia, di mana tahun 2012 ini dari Bappenas menyampaikan bahwa pulau terpadat di Indonesia ini Jawa dan Sumatera, sisanya sedikit, di mana Jawa dan Sumatera ini sekitar 30%, sisanya di pulau-pulau lain. Dan ini menunjukkan memang ya kepadatan penduduk di Indonesia ini masih belum merata gitu. Kemudian di tahun 2015 dari hasil kajian juga ditemukan bahwa ternyata sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia ini tinggal di perkotaan. Tahun 2015, sekarang jumlahnya sudah meningkat lagi. Kemudian kalau ada urbanisasi, dampaknya apa di perkotaan? Tentunya dampak ini ada yang positif, ada yang negatif ya. Dampak positifnya diantaranya dengan banyaknya penduduk yang datang ke kota dengan beragam latar belakang, mungkin banyak juga yang punya skill atau kemampuan yang bagus. Ini menguntungkan bagi kota karena kota punya banyak sumber daya manusia nih untuk alternatif lapangan pekerjaannya. Kemudian dengan banyaknya penduduk ini juga menyebabkan perputaran ekonomi di kota ini semakin cepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kota itu sendiri. Tapi di sisi lain, dengan banyaknya urbanisasi, terutama jika yang datang ke kota ini tidak dibekali dengan keterampilan atau tidak memiliki keterampilan yang cukup baik, dikhawatirkan di kota dia malah tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Jadi pengangguran. Kalau jadi pengangguran mungkin dia nggak punya tempat tinggal, akhirnya jadi tunawisma, tunasosial, atau pekerjaannya ya seadanya gitu ya, mohon maaf. Akhirnya mungkin yang terjadi ada tumbuh berbagai kejahatan dan lain sebagainya. Terus permasalahan lagi adalah karena semakin banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan, maka dampaknya adalah tuntutan sarpras untuk memenuhi kebutuhan penduduk ini semakin tinggi. Sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat tinggal terutama. Nah, dengan banyaknya kebutuhan tempat tinggal, di mana di kota ini biasanya harga tempat tinggal ini relatif mahal ya, tidak hanya untuk membeli, untuk sewa pun mungkin relatif cukup mahal. Bagi penduduk-penduduk tadi yang mungkin pengangguran atau tidak mendapatkan pekerjaan yang dengan upah yang cukup layak, mereka akhirnya mungkin tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan akhirnya mereka harus tinggal di permukiman-permukiman kumuh atau permukiman liar di perkotaan. Terus dampak lainnya lagi, kemacetan lalu lintas misalnya, karena semakin banyak penduduk tinggal di kota, maka penggunaan kendaraan pribadi makin banyak. Seperti kita tahu di Indonesia ini kendaraan umum masih belum bisa mengalahkan penggunaan kendaraan pribadi, walaupun
kualitas kendaraan umum ini semakin meningkat ya, alhamdulillah. Cuman sejauh ini masih belum bisa mengalahkan penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian masalah lainnya lagi adalah kerusakan lingkungan dari polusi tadi, penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian di area permukiman kumuh dan permukiman liar ini mungkin banyak polusi dari sanitasinya, dari sampahnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Ini adalah beberapa contoh dampak urbanisasi yang terlihat di berbagai kota kita, di kota-kota besar terutama. Kemacetan, kemudian permukiman liar, permukiman kumuh. Jadi di balik hingar-bingar kota besar, di balik kemegahan kota besar dengan gedung pencakar langitnya, rumah-rumah yang mewah, apartemen, hotel, dan lain sebagainya, di balik itu ternyata masih banyak nih permukiman-permukiman kumuh liar yang kurang layak huni. Sampah ini juga menjadi masalah, terutama di permukiman kumuh dan permukiman liar. Nah, dengan beragam dampak tadi ya dari urbanisasi, maka tentunya kita sebagai perencana atau teman-teman yang tertarik di bidang lingkungan, di bidang perencana, perlu berpikir bersama. Kita perlu berpikir bersama untuk bagaimana caranya kita mengantisipasi dampak dari urbanisasi ini. Urbanisasi itu suatu keniscayaan. Mungkin kita nggak bisa untuk benar-benar menekan adanya urbanisasi, mau nggak mau itu terjadi. Tetapi bagaimana caranya kita untuk bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari urbanisasi tadi untuk menciptakan lingkungan kota, lingkungan tempat tinggal yang nyaman, yang aman, yang layak untuk ditinggali, yang aman dari kejahatan, dan tentunya kota yang bisa dinikmati oleh semua penduduknya tanpa terkecuali. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang urbanisasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang tertarik di isu-isu perkotaan atau isu-isu lingkungan dan kewilayahan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.